berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Walau melalui online di Zoom ini ataupun saudara-saudara kami yang akan mendengar lewat YouTube atau Facebook, Tuhan kami percaya hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu dan kami bersyukur semua, terutama yang sudah hadir pada malam hari ini. Hari Roh Kudus, sekali lagi kami minta biarkan Tuhan berikan kami pikiran yang diurapi Tuhan, dipenuhi dengan pengertian sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau dididik, dibimbing dan disempurnakan karena kami ingin menjadi bejana-bejana seperti yang Tuhan mau. Terus koreksi kami, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu supaya kami makin mengenal Engkau secara pribadi. Bukan kata orang kami mengenal Engkau Tuhan, tapi ajari kami masing-masing di antara kami memiliki pengalaman iman bersama Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh dan berkembang. Kami semakin dewasa dan berbuah-buah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih juga urapi Ibu Grace Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan bertambahkan hikmat dan juga rahasia-rahasia firman-Mu, singkapkan Tuhan. Berbicaralah melalui lidah mulut hamba-Mu sehingga setiap perkataan-perkataan firman yang diucapkannya semua dari Tuhan. Dan juga hamba-Mu Ibu Ongling Ling, Tuhan Engkau juga berikan hikmat dan juga kekuatan baik jasmani dan rohani untuk menjadi penyambung lidah, menyampaikan kata-kata nubuatan dan doa-doa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua, sehingga kami bisa memahami dan mengerti seirama dengan hati Tuhan. Dan kami tidak hanya setia buat hati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kuasa firman itu terjadi dalam setiap hidup kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada firman-Mu yang dicuri iblis pada malam ini, tapi semua berkat-berkat yang Kau sampaikan kepada kami, kami terima dengan utuh, dan semua janji Tuhan terjadi dan tergenapi dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati internet yang juga kami pakai ini Tuhan, sehingga semuanya tidak ada gangguan, lancar sampai selesai nanti. Kami serahkan Tuhan untuk menyampaikan firman, kami siap dibentuk, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan kebenaran. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, amin. Terima kasih buat hambanya Ibu Gembala Deborah Suartini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Saya persilakan hambanya Ibu Grace Lumempal yang menyampaikan firman. Salam, puji Tuhan. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya evangelis Ibu Ongling Ling yang Tuhan berikan otoritas untuk membawahi Grace Ministry Zoom yang memberi peluang untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Doa saya supaya kita tutupi dengan kemuliaan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita pelajari bukan ayat yang asing, tapi saya percaya ini sudah ayat-ayat yang lazim. Bahkan saya yakin kita semua telah menggaya hidupkan firman ini, namun Tuhan menyuruh saya untuk kembali menjabarkan supaya kita semua menjadi satu hati,
satu roh dengan Roh Kudus, satu kata dan satu perbuatan sesuai dengan kemauan Bapa Allah Maha Tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di Efesus pasal 6 ayat 10 mulai, ini satu perikop sampai ayat 20, tapi kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 3. Perikop diberi Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perlengkapan rohani. Kalau di ejaan lama dibilang kelengkapan senjata Allah. Mulai, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tambah dengan 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kalau lihat di dalam 1 Korintus 12 adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Seperti kita per pribadi itu anggota banyak tetapi satu tubuh. Dan Kristus adalah kepala kita. Kita tidak bisa terpisah dari Yesus Kristus karena Dia adalah pemimpin tunggal yang dikaruniakan Tuhan untuk memimpin kita, sehingga kita akan menjadi alatnya yang sungguh berarti di zaman akhir ini. Kita kembali ke nats pembacaan tadi. Kenapa kalimat pertama atau kata pertama dikatakan akhirnya? Sedangkan Tuhan Yesus belum juga datang, tapi perkataannya sudah dibilang akhirnya. Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan telah memanggil kita sebelum dunia diciptakan atau dijadikan? Dan Dia memberikan kita tugas pelayanan. Ada satu alma mater dengan saya, tidak sampai akhir. Mereka melayani pertama awalnya menggebu-gebu, semangat, saya senang sekali melihatnya, setia kepada Tuhan. Tapi belum pertengahan sudah tidak kedengaran, sudah tidak sampai akhir. Tapi saya tetap berdoa supaya mereka kembali pada kasih yang semula. Kenapa mereka tidak sampai pada akhir Tuhan datang? Secara pribadi atau secara universal? Sebab dunia begitu berpengaruh. Dunia sudah dikuasai oleh roh-roh jahat sesuai dengan pembacaan ini. Jadi selagi kita masih ada kesempatan hidup, bahkan telah dipakai Tuhan, diberi Tuhan pemberian karunia roh. Saya sangat senang dengan Grace Ministry Zoom yang disingkat GMJ. Kenapa? Sebab kita dibawa untuk menerima pekerjaan Roh Kudus yang hakiki, Roh Kudus yang hebat. Pertanyaan di hati kita masing-masing, adakah kita bisa bertahan sampai akhir Tuhan datang? Saya yakin kalau terikat bersama Kristus, tidak ada yang mengatakan gagal. Karena Tuhan juga telah masukkan kita pada rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera dan tidak mau memberikan kita hal-hal yang tidak kita sanggup, tapi Dia berikan kita karunia sesuai dengan yang kita sanggup oleh anugerah Allah.
Dan itu tidak pernah membuat kita gagal. Itu tetap membuat kita bersungguh-sungguh. Bahkan selalu kita dengar nubuat yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ong Lingling. Mengatakan kita mengobarkan api. Dan memang itu ada dalam ayat firman Tuhan. Betapa indahnya Roh Kudus dan firman Allah ini tidak terpisahkan. Dan kita dijadikan Tuhan rumahnya atau wadahnya, tempat firman dan Roh Kudus. Inilah yang namanya kaya rohani, saudaraku. Dan kalau kita sudah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, saya yakin yang semuanya itu akan mengikuti. Tapi bukan menurut kita, tetapi menurut waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita mau berjuang sampai akhir hidup, bahkan sampai Yesus datang kembali. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayo anggota Zoom Grace Ministry. Jangan ada yang lemah menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Mungkin 100 orang sudah mendengar pesan-pesan Tuhan termasuk saya. Oh, saya rasakan betapa indahnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan telah memakai hambanya Ibu Ong Lingling untuk menasehati, membimbing, mengingatkan, serta menginsafkan kita tentang dosa lewat kebenaran firman Allah baik yang tertulis maupun ilham-ilham roh nubuat dan penglihatan. Sehingga kita insaf dan sarakan akan dosa dan penghakimannya nanti kelak. Tapi kita bersyukur bila kita bertahan sampai akhir. Pasti ada suara Tuhan berkata, sabaslah kamu hai hamba yang baik, yang berkenan kepadaku, dan engkau akan bersama dengan aku. Duduk sehidangan dengan Allah kita. Janji Tuhan, keselamatan yaitu surga yang abadi. Jadi tujuan kita ada di Zoom Grace Ministry ini bukan senang-senang, bukan menikmati bagaimana keinginan kita. Tetapi justru kesenangan yang kita miliki ini adalah menyangkut kekekalan. Dengan demikian semua yang bertugas juga di Grace Ministries Zoom atau GMZ ini semangat ya. Sebab Tuhan ingin supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mungkin cara manusia saya juga terang-terangan jarang istirahat. Ya, saya sempat terlena juga di saat saya dengar pesan-pesan Tuhan kepada yang lain. Kemudian saya ya tersender di kursi dan memang ngantuk menjemput saya untuk saya terlena. Tapi itu namanya roh kuat, tapi itu belum lemah, tapi saya perangi juga. Dan puji Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk saya itu direkam. Jadi saya bisa ulang-ulang dengar, kemudian saya doa, saya mengucap syukur, dan saya menikmati betapa bahagianya kita yang ada di GMZ ini. Yang benar-benar satu roh dengan Roh Kudus. Satu pengajaran dalam satu perkataan dan satu perbuatan Tuhan, yaitu firman dan Roh Kudus. Sehingga kita itu modelnya seperti naik tinggi terbang bagaikan Raja Wali, melewati badai, di tengah gelombang dunia yang begitu memuakkan ini. Namun kita mampu karena Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya ada di dalam kita. Itu adalah kekuatan dengan kekuatan kuasa-Nya, bukan kekuatan dan kuasa kita, tetapi Tuhan percayakan kekuatan kuasa-Nya kepada kita. Dan Tuhan tidak mau kita berlambatan. Di ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu tidak pinter, dia licik, dia punya tipu muslihat yang sangat jahat. Contoh Yesus aja dicobai, tapi di saat iblis mencobainya dengan 4 macam, justru Yesus merasa dia hanya 1 kali dicobai untuk selamanya, tapi berkemenangan. Kita manusia bagaimana? Kita terus belajar pada Yesus,
untuk mengenal pribadinya di dalam hal sengsaranya, di dalam kuasa kebangkitannya, maupun juga di dalam semua penderitaan yang sudah ia alami, sehingga kita bisa rasakan juga ikut Tuhan tidak senang-senang, tapi menderita. Ibu Ongliling selalu ada serangan-serangan ya. Saya ingat waktu saya baru ikut di Grace Ministry Zoom ini, bersaksi ada serangan balik, dan tapi karena Roh Kudus di dalamnya, ia mampu. Begitu juga kita semua. Pasti ada hal-hal yang berusaha merundung kita untuk kita akan menjadi kalah. Namun oleh karena perlengkapan rohani yang sudah kita miliki dan kita sedang asa kembali untuk kita boleh bertahan. Sebab iblis dia tidak suka dengan keberhasilan kita. Apalagi kalau kita sudah mau dipakai Tuhan untuk bernubuat. Pasti di sini mau supaya bapak-bapak, ibu-ibu semua kita bisa bernubuat. Kenapa, saudara-saudaraku? Saya melihat beberapa ayat firman Tuhan, termasuk di 1 Korintus 6 ayat 17, berkata, kalau kita melekat kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan di dalam ayat-ayat firman Tuhan menjelaskan, kalau kita bernubuat, berarti kita adalah orang yang sudah kuat imannya. Contoh-contoh banyak, saudaraku, dalam firman Tuhan, di saat Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang, maka mereka bisa berbahasa roh dan bernubuat. Begitu juga dengan Petrus. Sekarang di saat kita saling mendoakan, sekalipun kita dengan jarak yang berbeda, jarak jauh melalui Zoom saja, tapi kita saling tumpang tangan, artinya saling memberkati. Percayalah, di jumlah yang ada sekarang ini 100, bisa 140-an. Pernah saya lihat hampir 200. Kalau kita sudah terima pekerjaan Roh Kudus, wow, kita adalah orang-orang yang kaya rohani. Dan kalau sudah kaya rohani, semua bisa kita dapati. Dan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita satu tubuh dengan Kristus. Kristus adalah kepala kita. Kita adalah gereja Tuhan. Dan Dia adalah kepala gereja. Selain itu, Yohanes menjelaskan kita ini ada ranting. Dan Dia adalah pokok anggur yang benar. Jadi kita tidak bisa terpisah dengan Yesus Kristus. Dia yang punya kita, kita juga memilikinya. Berarti semua janjinya juga menjadi milik kita tiap hari. Dan kalau sudah demikian, apa sudah tidak pernah mengalami kesulitan? Oh, pasti ada. Contoh, tiap-tiap kita ada suara Tuhan berkata, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, segala macam. Itu namanya kita akan introspeksi diri dan kemudian kita menyatukan hati dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan seutuhnya. Dialah otoritas tertinggi kita. Dan kemudian biarkan Dia yang menata kita dan kita undang Tuhan berkuasa dalam kita. Dan kita bisa rasakan indahnya dan nikmatnya persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Dan mampu bertahan untuk melawan iblis dari segala tipu dayanya. Tipu dayanya banyak. Dia mau bikin kita ada kerugian-kerugian, dia mau bikin kita lemah, dia mau bikin kita susah, dia mau bikin kita tidak ada gairah untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dia mau bikin kita khawatir, dia mau bikin kita kecewa, putus asa, bimbang, cemas, dan lain-lain yang negatif. Tapi kita punya acuan firman Tuhan berkata, pikirkan yang indah. Amin, saudara-saudaraku. Kita mau pikir yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan kita merasakan apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir seperti yang saya katakan ini, itu Filipi 4:8. Saya percaya yang sakit malam ini bisa sembuh. Kenapa? Sebab sakit bukan dari Tuhan. Sakit itu datang karena kita manusia berdosa. Dan terkadang ditawan oleh iblis, si pencuri, pembunuh, pembinasa, kata Yohanes bilang. Dia punya kelicikan, dia punya tipu daya yang jahat. Dia menyerang pikiran dan kemudian pengaruh hati, alhasilnya kita jadi lemah,
Ada orang jadi stres, kemudian makan sudah sulit, akhirnya sudah putus asa, tidak ada lagi pengharapan. Tapi Tuhan katakan, lawanlah dia. Jangan biarkan dia berkecamuk dan berkuasa atas kita. Dan Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan semua tipu muslihatnya. Dengan apa? Dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebabnya kita harus menyatu dengan firman, menyatu dengan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi satu di dalam firman, satu di dalam rohnya. Inilah kemauan Tuhan yang ada di antara kita semua, Grace Ministry Zoom, yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Lantas di ayat berikut berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita garis bawahi ayat ini. Terkadang kita ini ada yang tidak senang, saudaraku. Saya alami juga. Sebab saya mengangkat pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar hakiki. Dan di dalam ibadah kami itu liturginya Alkitabiah. Ya, saya tidak usah mendetil cerita, tapi saudara sudah tahu ya, acuannya liturgi Alkitabiah itu 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi ada penglihatan, ada nubuat, ada pesan-pesan Tuhan. Terkadang Tuhan menegur, saudaraku. Tuhan menemplak dosa, tapi ada yang tidak mau. Mereka tidak mau kehilangan nama manusianya. Ya, mereka ingin diakui dan diakui oleh dunia bahwa mereka hebat, tidak mau disucikan. Dan mereka mengandalkan hartanya. Mereka kira kita hamba Tuhan itu bisa terbeli dengan hartanya. Saya bilang, oh tidak. Saya merintis dari nol. Dari daerah yang paling kumuh dan dari daerah yang tidak ada nilainya menurut manusia saya. Tapi saya mengasihi jiwa-jiwa di dalamnya. Dan itu sebabnya saya tidak terbeli dengan kepanahan dunia. Tapi saya harus menegakkan keadilan Tuhan. Itulah orang membenci. Apalagi kalau pekerjaan Roh Kudus, keinginan daging, musuh besar. Dan mereka anggap kita ini nggak benar. Namun lihat, ada satu pembelaan Tuhan. Di saat orang sudah tidak tertolong dari dokter, tidak tertolong dari dunia, di saat mereka sudah tidak tertolong, mereka akan cari Roh Kudus. Mereka akan cari orang-orang yang dipakai Tuhan. Beginilah jadinya di Grace Ministry Zoom. Saya percaya akan banyak orang mencari hamba-hambanya yang diurapi Tuhan. Ibu Ong Ling Ling dan semua hamba Tuhan yang ada di sekelilingnya. Baik di daerah lain maupun yang ada di Surabaya. Percayalah, kita akan diserbu orang demi keselamatan. Dan tentu kita akan melayani mereka dengan tulus hati. Kalau perlu tanpa pamrih sekalipun, tidak apa-apa, yang penting mereka diselamatkan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab kita manusia yang dijadikan Tuhan, alat kerajaannya, dipanggilnya untuk melayani Tuhan. Benar-benar kalau dia yang mengutus, dia yang mengangkat, dia juga yang menjadi sponsor, sehingga dijauhkan dari kita menjadi orang-orang yang seperti kesulitan, ada karunia roh, tapi mereka salah gunakan. Mereka pakai untuk kepentingan lain. Bahkan karunia roh menutupi dosa, bukannya menyingkapkan dosa. Firman Allah juga menutupi aib, bukannya menyingkapkan aib, bukannya mau disucikan. Tetapi mereka masih bertahan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu sebabnya mereka iri sekali dengan orang-orang yang rindu dengan kekudusan dan mencapai pada klimaksnya dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Ayo Grace Ministry Zoom, mari angkat pelayanan ini tinggi-tinggi di hadapan dunia oleh karena kuasa Tuhan. Mumpung Tuhan sudah beri, bagi orang lain masih bingung apa itu nubuat, apa itu penglihatan. Mereka masih anggap sesat dan tidak benar. Tapi kita yang sudah mencapai ini, saudara-saudaraku, percaya kita sudah mengalahkan iblis. Segala tipu dayanya sudah terkalahkan. Dan kita sedang berjuang ini. Tidak lagi melawan darah dan daging. Terserah mereka mau ngomong apa, mau jelekin, mau maki, dan lain-lain. Kita tetap mengasihi mereka. Doa kita mengampuni, memberkati. Dan kita tidak mau ada konflik batin. Kita mau batin kita
ada firman dan Roh Kudus yang bagaikan mata air yang jernih dan akan memancar keluar, biar dunia tahu bahwa ada orang-orang di dunia ini yang antipati dengan perbuatan dosa, antipati dengan perbuatan iblis, tetapi kita menyukai Tuhan, menyukai hukum-hukumnya, menyukai Tauratnya yang sempurna dan kudus. Di balik semuanya itu, saudara-saudaraku, bukannya lagi kita melawan sesama manusia, tapi kita juga ingin menegakkan kebenaran Tuhan untuk mereka mengerti bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak bisa diatur oleh logika, tidak bisa diatur oleh perasaan manusia, tidak bisa diatur melalui kata-kata manusia, tapi kita yang harus diatur oleh firman, kita harus diatur oleh Roh Kudus, karena Dia adalah pemimpin. Kita hanya diberi Tuhan anugerah, ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tapi Dia yang memimpin kita. Dan kalau kita masuk pada ukuran dipimpin oleh Roh, betapa indah dan bahagianya. Nilainya kita berarti di hadapan Tuhan. Jadi ada nilai karena kita melalui perbuatan-perbuatan Yesus, perkataan-perkataan Yesus, pikiran Yesus, dan seluruh hal yang indah dengan segala ikhwal yang manis dan mulia benar-benar tersirat di hati dan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Saya yakin ada urapan yang besar yang sedang Tuhan tawarkan untuk kita semua di anggota Grace Ministry Zoom atau GMZ ini, supaya benar-benar jangan ada yang kalah dengan dunia ini. Ayo serahkan beban-bebanmu kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan, jangan dilihat lagi. Percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah taruh di hatimu. Tuhan yang atur semuanya, yang penting kita tetap mendekat pada Tuhan. Seperti ranting yang tidak terpisah dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ayat-ayat yang sedang kita pelajari adalah ayat yang biasa, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh, jangan hanya sebagiannya. Contoh peperangan yang sedang terjadi di Israel dan Gaza. Saya berpikir, oh hebat yang membuat senjata-senjata yang ampuh bisa menghancurkan gedung-gedung yang bertingkat dan banyak membunuh manusia. Tapi kita tidak pakai senjata yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi kita diberi Tuhan kelengkapan senjata, yaitu ayat-ayat yang sudah tertera di bawahnya. Cukup panjang kalau kita mau pelajari malam ini. Namun Tuhan inginkan supaya kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, jangan setengah-setengah atau sebagian saja, tapi seluruh. Dan setelah kita memiliki itu, Tuhan katakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari ini adalah hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi jangan ada yang duduk, jangan ada yang rebah, jangan ada yang jatuh. Tuhan mau berperang setelah mengalahkan segala yang jahat, dosa disisihkan dari hidup kita masing-masing, kita benci dosa dan kita mengasihi Tuhan sehingga urapannya Tuhan berikan lebih dari yang lain. Jangan lagi ada yang membuat kita kalah, jatuh bangun, dan tidak ada pendirian mengikut Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Artinya ada kekuatan Tuhan membuat kita bertahan di dalam Dia. Bagian rumah yang berdiri di atas batu, sekalipun ada goncangan tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Hanya Yesus dasar yang paling kuat yang perlu kita bertahan di atas Dia. Kalau ibaratnya pohon, kita bertumbuh di atas Dia, berakar di bawah Dia, dan dirawat dengan baik olehnya, lewat firman dan Roh Kudus, kita dibentuk oleh Dia, menjadi manusia baru seutuhnya, pikiran baru, hati baru, perbuatan baru, oh jiwa sehat, tubuh baiknya Roh Kudus, dan juga kita diberi otoritas untuk mengalahkan semua perbuatan-perbuatan roh-roh jahat. Dia pemerintah, dia penghulu dunia yang gelap, penguasa udara, roh-roh jahat yang tidak henti-hentinya menyerang orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan supaya jangan selamat. Namun kita sudah tahu rahasianya.
Sebabnya di ayat 14 berkata, jadi berdirilah tegap. Aduh, berdiri tegap. Di sini ada yang tidak berdiri tegap, rasa susah, khawatir, kecewa, putus asa, bimbang, cemas, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang negatif, Tuhan minta supaya berdiri tegap. Ayo, kembangkan kekuatan Tuhan yang Dia telah berikan pada kita, masing-masing untuk kita tetap berdiri tegap, jangan membongkok atau membungkuk ya. Kalau orang Manado bilang babongkok, membungkuk artinya beban masih belum dilepas. Tapi kalau sudah dilepaskan, sudah tetap berdiri tegak dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Kau sudah beri saya kelegaan, sudah beri saya ketenangan, sudah beri saya keringanan. Semua pasti beres. Tapi kalau kita mau ambil lagi, Tuhan nanti bilang begini, kamu mampu, kenapa mau serahkan sama saya atau sama aku? Mampu silahkan, tangani sendiri. Tidak bakal ada pelepasan. Itu kita membuat kita akan menderita sendiri. Tuhan baik dan Dia ingin menolong kita setiap saat dalam segala situasi dan kondisi yang buruk sekalipun. Dia tetap siap menolong kita. Saya teruskan sedikit lagi. Kita tetap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Jubah jirak kebenaran, keadilan, dan berikat pinggangkan kebenaran. Coba kalau kita pakai bawahan, rok atau celana, kalau kedodoran pasti nggak bagus. Jadi mesti ikat supaya kuat. Pinggang berbicara pertahanan antara tubuh kita dan kaki. Kepala dari pinggang ke atas dan juga dari pinggang ke bawah. Artinya cuma kebenaran Tuhan. Ibu Grace, suaranya hilang. Tolong dibuka itu. Suaranya kena lock itu. Bisa dibuka. Suaranya. Ibu Grace tolong dibuka mic-nya. Sebentar. Saudaraku, maaf. Orang suka bertelepon, minta pelayanan, tapi saya sudah bilang jangan ganggu. Saya lagi pelayanan di Zoom, masih bikin lagi. Nah ini gangguan, tapi saya tetap sabar. Saya bilang jangan ganggu. Saya ada pelayanan. Baik, kita lanjut sedikit. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran ya, bukan yang tidak benar. Kalau yang tidak benar berarti kejahatan. Tapi orang yang sudah penuh Roh Kudus pasti tetap dalam kebenaran Tuhan. Tidak lagi mengangkat kebenaran sendiri. Ya, malah orang yang penuh Roh Kudus, kalaupun banyak pembenci-pembenci, kita juga merasa tidak perlu diakui oleh mereka. Yang penting Tuhan yang akui kita itu sudah hebat. Orang Batak bilang paten. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang akui itu tidak ada manusia yang bisa batalkan. Tapi kalau cuma pengakuan manusia, pamer hal-hal dunia, hal-hal fisik, hal-hal harta dunia, itu temporer, tidak kekal. Tapi yang batinnya yang utuh, berisi firman dan Roh Kudus ini, saya katakan sekali lagi, bagaikan mata air yang memancar keluar dan dunia bisa tahu, masih ada orang yang siap dipakai Tuhan dengan urapan. Urapan. Setelah kita bisa berdiri tegap, saudara-saudaraku, berarti kebenaran ini baju jirannya tidak akan terlepas lagi dari hidup kita. Memang Tuhan sudah kasih
berupa frostkot atau panjar untuk mencapai kekekalan, dan kita akan berarti bagi semua orang yang kita layani. Kita tidak lagi diatur oleh dunia, dan ayat 15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Iya. Damai dari dalam, sejahtera adalah bagian yang kita lihat, yang artinya, saudara-saudaraku, rohani, jasmani, materi akan Tuhan percayakan kepada kita semua. Dan untuk apa itu? Bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di saat saudara-saudara yang dekat paling sudah memberkati pekerjaan Tuhan, kami pun di Manado ini saya menghimbau untuk bisa memberkati juga yang jauh. Namun karena begitu banyak tuntutan di gereja penyebaran Injil, karena saya di penyebaran Injil baik untuk pusat, daerah, wilayah, dan pengembalaan, jadi kami belum mengalir keluar gereja atau persekutuan yang harus ada suplaian begitu, tetapi saya percaya ada masanya untuk begitu. Dan sekarang Tuhan inginkan supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, bisa menata segala-galanya berguna bagi pekerjaan Tuhan setempat dan untuk di tempat-tempat lain. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling peduli kasih dengan apapun yang menjadi kebutuhan pekerjaan Tuhan, baik itu di bidang rohani maupun diakonia, sama halnya koinonia, dan untuk marturia, ya, marturia, koinonia dan diakonia. Itu harus ada kerjasama. Dan saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan dengan tulus hati, hatinya bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang baik, dan itu yang bisa mencapai 100 kali lipat. Contoh kita memberkati Grace Menitijum, ini tanah yang subur. Saya percaya, tanpa diminta pun, Tuhan siap mengembalikan lebih dari apa yang kita inginkan. Malah keinginan-keinginan kita untuk Tuhan, Tuhan akan pertambahkan. Dia pertambahkan urapan, dia pertambahkan iman, dia pertambahkan gaya hidup kita untuk membawa misi visi Tuhan, misi visi Kristus di akhir zaman ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, ketopong keselamatan. Jadi kita ditutupi dengan ketopong yang Tuhan sendiri yang berikan itu. Dan pedang roh berbicara firman Allah, saudaraku. Ini luar biasa. Di Grace Ministries Zoom ini ada pedang roh. Dan Tuhan sudah tutupi dengan kebenarannya. Dia mau selamatkan kita semua. Niscaya bila Tuhan datang, kita semua bersama-sama di kekekalan Allah. Di tempat yang indah dan permai. Bukan di neraka kekal. Justru itu ketika kita melakukan semua yang Tuhan katakan ini, saudaraku, Tuhan juga tidak biarkan kita kehilangan, tapi Dia mau supaya ini makin kita pergunakan dengan baik. Baik ketopong keselamatan, firman Allah, kasut dalam pemberitaan Injil damai sejahtera, bukan buat kerusuhan, bukan buat perpecahan, bukan berbuat menyendiri, terpisah-pisah, tetapi sekalipun berbeda tempat, tetapi merasa ada kesatuan dan persatuan di dalam Tuhan. Maka setelah kita menerima ketopong dan keselamatan kita miliki dari Tuhan, di dalam segala doa dan permohonan, jadi berdoa sama dengan berdoa dalam roh itu penting. Kemudian kita dengar sejenak apa yang Tuhan berikan, perkataan-perkataannya yang membuat hati kita luluh, lantak mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, membuat kita terbeban sekali dengan keselamatan jiwa, sehingga sampai-sampai kaki kita ingin melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh. Cuma saya juga berkata, Tuhan, saya memang tadinya penginjil dari masih single, masih gadis, saya jadi hamba Tuhan, saya penginjil, tapi setelah suami sudah meninggal, saya banyak di tempat, jadi di tempat pengembalaan,
Namun saya berdoa supaya masih ada kesempatan untuk demikian. Kiranya kita saling menopang dalam doa, saudara. Dan di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan percayakan luar biasa dahsyat kuasanya. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang berbagai macam pergumulannya Tuhan beri jawaban. Pernah juga yang nafasnya sudah berhenti, Tuhan bisa kasih hidup kembali. Oh, tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Itu sebabnya kalau andalan kita Tuhan, ya Tuhanlah. Jangan bimbang-bimbang untuk sana kemari, apalagi ke dukun. Jangan, saudaraku. Tuhan anti dengan orang yang menyembah ilah lain. Tuhan anti seperti bangsa Israel. Sudah tahu-tahu ada hukum Tuhan berikan pada mereka untuk tidak boleh menyembah berhala. Malah mereka bikin patung emas untuk disembah-sembah. Kesian ya. Terlalu penuh dengan pengaruh roh jahat dan membuat mereka tidak taat pada hukum Tuhan. Akhirnya kan mereka binasa di tengah jalan. Saya sangat yakin bahwa kita orang-orang yang prinsip, orang-orang yang komitmen dengan Tuhan, orang-orang yang ikat janji, dan kita mengalami revivalis, sukacita, damai sejahtera, berkobar-kobar di jiwa kita. Sebab saya melihat ayat firman Tuhan di Lukas 12 tidak usah dibacakan. Tuhan mau supaya pelita kita itu menyala. Artinya ada api Kristus yang berkobar di jiwa kita. Hendaklah pinggangmu berikat sesuai dengan ayat tadi, yaitu berikat dengan firman Tuhan supaya ada kekuatan menopang seluruh hidup kita ini dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sebaliknya dari telapak kaki sampai ujung rambut. Seluruh tubuh ini, baik per anggota maupun kebersamaan, kita adalah anggota tubuh Kristus yang layak bersatu dengan Kristus. Dan dia akan merawat kita menjadi orang yang sehat rohani dan sehat jasmani. Dan diberkati Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Mau hidup, penghidupan, semua Tuhan adakan. Saya sangat yakin program-program yang ada di Grace Ministry Zoom ini akan Tuhan bawa untuk terlaksana dengan baiknya. Dan mari kita tidak mengedepankan diri kita, tapi kita kedepankan Tuhan dan kita ikut langkah-langkahnya. Amat terlebih jalan yang penuh dengan kebenaran dan hidup, dan kita bisa mencapai sasaran yang pasti itu. Di ayat inilah pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Jadi saudara juga bisa memohon belas kasihan Tuhan, tapi tidak memaksa Tuhan ya. Kalau mau berdoa itu dengan rendah hati kita katakan, Tuhan, Engkau yang mengetahui pokok-pokok doa saya. Saya tidak mau atur Tuhan, tapi saya tahu ada ayat menyuruh saya berdoa dan memohon. Kiranya Engkau berkenan, Tuhan menguduskan semuanya. Tuhan menjadikan jawaban Kristus yang kuperlu dalam hidupku. Katakan demikian sama dengan anak kepada orang tua. Kita juga punya Bapa yang setia. Dan kita ngomong apa yang kita suka. Tuhan pasti jawab, saudara. Di balik itu, kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Siapa yang belum penuh Roh Kudus di sini, ayo buka hati dan terima Roh Kudus. Saudara belajar berbahasa roh bukan ikut-ikutan, tapi di hati kita, kalau kita bisa berkata haleluya, amin, puji Tuhan, bahasa roh saja. Oh ya, basikaramayanda takuriam, sikarabasikara. Murni itu Roh Kudus pasti pakai kita. Kita tidak perlu asing dengan memberikan kesempatan Roh Kudus di kita, kemudian kita berdoa dalam roh. Karena ini ada ayatnya, saudaraku. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Karena di dalam roh kita mampu berjaga-jaga di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk siapa? Untuk segala orang kudus. Jadi kita berdoa dalam roh itu bukan untuk orang-orang yang tidak mau dikuduskan. Tapi untuk orang-orang yang kudus layak kita berdoa. Supaya semakin kudus, tidak cemar, tidak najis, tidak jahat. Karena Wahyu berkata, akhir zaman ini, yang baik makin baik, yang cemar makin cemar, yang jahat makin jahat. Tapi kita di pihak yang benar menurut Tuhan, bukan benar menurut kita.
Biar dunia tidak mengakui kita, tapi kalau Tuhan mengakui kita, itu yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, saudara yang diberkati Tuhan, juga kita mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Di Zoom ini ada banyak hamba Tuhan, sekalipun saya belum hafal nama-namanya ya. Tapi beberapa saya sudah hafal, seperti Ibu Ong Linglin, Ibu Deborah, Ibu Febenini, Febenini ya, dan juga Pak Stephen. Aduh, yang lain-lain, maaf ya, saya belum hafal. Juga ada Pak Dokter yang dwi fungsi, saya bilang dwi fungsi karena beliau dokter tapi mau melayani, jadi hamba kebenaran. Itu sebabnya saya juga senang dengan pengusaha-pengusaha di sini yang telah menopang pekerjaan Tuhan sehingga boleh maju dan berkembang. Saya juga senang dengan para host yang luar biasa ya. Saya pikir-pikir juga tanpa ada co-hostnya ya tentu tidak bisa, biarpun alatnya sangat canggih, internetnya bagus. Tapi ini satu keahlian yang Tuhan berikan. Itulah namanya anggota tubuh Kristus ya. Jangan lupa boleh pelajari ini satu paket di 1 Korintus 12 sampai di situ ada jawatan khusus ya Tuhan berikan di ayat 28-nya ya, ada rasul, ada nabi, ada pengajar dan 5 jawatan sesuai dengan Efesus 4 ayat 11. Aduh, indah sekali saudaraku. Sebabnya di sini saya senang ada Ibu Ong Linglin yang bisa nubuatin saya, bisa penglihatan untuk saya dan untuk kita semua. Itu karunia Tuhan. Kalau beliau tidak menerima karunia ini, siapa lagi? Orang tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus yang hakiki. Tapi saya juga memang dari awalnya, sejak dini saya memang senang dengan pekerjaan Roh. Cuma, maaf, gereja tidak suka untuk diorbitkan. Jadi kita, ya Tuhan saja langsung. Ada sih menerima, tapi kalau penemplakan mereka tidak suka. Mereka suka obok yang bagus-bagus. Tapi Tuhan mau penyucian. Kalau sudah penyucian, kan tidak terus-terus Tuhan penyucian. Kalau sudah penyucian, sudah bertobat, sudah radikal, putuskan semua hambatan apapun, maka kita akan menjadi manusia baru seutuhnya. Roh kita baru, tubuh kita baru, jiwa kita baru. Pokoknya jiwa yang sehat dan baik, firman dan Roh Kudus di hidup kita, perbuatan-perbuatan kita gaya hidup firman. Aduh, indah sekali. Ketika kita demikian, saudara-saudaraku, Tuhan akan memuji pekerjaan Tuhan yang ada di Grace Ministry Zoom. Ini saya percaya ini milik Tuhan. Sebabnya rugi orang yang menolaknya. Rugi orang yang pandang enteng. Rugi orang yang mengukur dengan logika. Jangan lupa kita berdoa satu dengan yang lain. Paulus juga meminta didoakan oleh jemaat yang ada di Efesus agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Injil itu berbicara pribadi Yesus dan firman-Nya. Memang harus berani. Kalau tidak berani, tidak ada orang yang bisa bertobat. Kalau tidak berani memberitakan pekerjaan Roh Kudus, tidak ada orang menerima pekerjaan Roh Kudus. Mungkin mereka senang, tapi cuma sebatas menyebutnya. Oh, Roh Kudus perbaharui kami, pimpin kami. Tapi berbahasa roh mereka asing. Karena tidak ada yang menjabarkannya, tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang memberi contoh. Sebabnya saya berdoa dan saya yakin Grace Ministry Zoom akan menjadi contoh bagi banyak orang. Benar. Dan mereka akan tergila-gila. Mereka akan berusaha mati-matian. Sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Grace Ministry Zoom. Karena mereka ditarik oleh kuasa Allah. Dan tatkala kuasa Allah menarik mereka, tidak ada kuasa setan yang kembali membuat mereka terbuai. Dengan demikian kita bersyukur. Allah kita sangat baik dan sungguh teramat baik. Saya tambah dengan sebuah ayat lagi. Di saat Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang dalam pelayanannya, saudara-saudaraku, maka mereka telah penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, dan itu yang Tuhan tunjuk di malam hari ini. Kita percaya Kisah 19 ayat 6 berkata, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Hanya dari Roh Kudus kita bisa berkata dengan bahasa roh dan bernubuat. Kalau orang bilang sesat, sama dengan pencopet, ya, di pasar-pasar teriak-teriak, copet, copet, copet.
tahu-tahu dia yang pencopet, saudaraku. Begitu juga mereka teriak-teriak, oh sesat, Ibu Grace sesat, ministry Zoom sesat. Tahu-tahu mereka yang sesat. Tapi kita berdoa supaya jangan mereka sesat. Saya katakan Yudas aja kalau ada bertobat dia pasti selamat. Begitu juga kita berdoa untuk Hamas dan pengikutnya. Kalau mereka bertobat mereka juga bisa selamat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang percaya juga. Karena Tuhan taruh kita hatinya. Tuhan taruh kita pikirannya. Tuhan berikan kita apa yang dia mau. Dan mari jangan takut kekurangan. Jangan takut miskin. Jangan takut susah. Semua yang Tuhan buat itu baik bagi kita. Itu sebabnya yang kita kejar adalah nomor satu keselamatan. Dan yang lain-lain akan mengikuti kita. Saya tidak akan perpanjang khotbah ini. Saya ucapkan terima kasih buat penerimaan saudara. Dan saya yakin Tuhan Yesus Kristus akan sempurnakan semuanya. Dan dia akan berdaulat penuh di Grace Ministry Zoom yang kita kasihi karena Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Ong Ling Ling dan semua yang hadir. Terima kasih banyak dan saya akan kembali serahkan. Terima kasih Ibu Grace atas pelayanannya. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan bisa sekalian disampaikan. Baik, puji Tuhan, waktu awalnya kita memulai pelayanan ini tadi, saya melihat sebuah benda jatuh di tengah-tengah Grace Ministry Zoom. Dan benda itu langsung memancarkan api karena dia semacam terbelah begitu dan memancarkan api. Jadi bisa api ini tersebar jauh, bukan hanya di antara kita yang ikut dalam grup ini, tapi semua akan menerima api itu. Tuhan beritahu, jangan padamkan roh, jangan sanksi dengan pekerjaan Roh Kudus. Semakin kita kobarkan, semakin Tuhan senang. Dan lihat, ada keberkatan janji Tuhan bagi orang-orang yang mengangkat pekerjaan Roh Kudus. Dan semua para kru, maaf, atau para co-host, Tuhan katakan jangan khawatir. Mereka punya masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Masa depan cerah Tuhan sediakan. Tuhan sibuk untuk mengatur masa depan Bapak, Ibu, keluarga, pribadi, dan anak-anak. Karena mereka juga menabur kasih. Mereka mungkin belum mau berkhotbah, tetapi apa yang mereka perbuat sesuai dengan keahlian yang mereka telah raih, dan Tuhan percayakan ini untuk menopang pelayanan ini. Sehingga pelayanan Grace Ministry Zoom adalah milik Tuhan. Hambanya Ibu Ong Ling Ling juga adalah milik Tuhan. Tuhan mau supaya semua yang ikut di sini makin berkurang, tapi biar dia yang bertambah. Kita makin kecil dan dia yang makin besar. Dan semua anggota-anggota yang butuh dengan beban-beban doa yang begitu macam rupa. Tuhan katakan beriman, karena iman itu adalah karunia dari Roh Kudus. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus baik. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan oleh anugerahnya kita mendapat kasih karunia atau pertolongan yang sempurna. Terakhir, saya diperlihatkan untuk saudara-saudara yang akan didoakan nanti berikut ini, biarlah engkau membuka hati kepada Roh Kudus, supaya hatimu tidak syarat dengan akar pahit dan bintik hitam, serta banyak kasak kusut, tetapi bila libatkan Roh Kudus, maka semuanya akan hilang dan menjadi hati yang bercahaya. Terimalah hati Tuhan dan perbuatan Tuhan, maka dia sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang tidak terduga dan kita tidak sangka terjadi. Nyata pertolongan Tuhan dengan berkat-berkat yang dia janjikan. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya. Terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Numampau yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, ya, sudah menjabarkan Roh Kudus bagi kita supaya kita semakin hari semakin mengerti dan semakin melekat dan semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya. Terima kasih sama-sama Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus dan memberkati Ibu Grace Numampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan
Tuhan semakin luar biasa. Ya, semangat. Ya, saya undang Ibu Gembala Fewen ini yang berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Engkau telah memberikan waktu yang begitu indah dan berharga. Kiranya kami dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Teristimewa pada malam hari ini, kami dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Ibu Kris Lemampau. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu semakin bertambah-tambah pengurapan dari kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan begitu ajaib dan dahsyatnya. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, dengan perpanjangan umur, berkati penggembalaannya. Tuhan pakai, Tuhan berkati keluarganya, berkati jemaat yang dilayani. Tuhan, terima kasih buat pelayanannya yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dan kami boleh mendengar dan menerima sepenuhnya, kami masukkan dalam hati. Biar kami tidak saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku. Tuhan, pada tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, banyak timbul kejahatan yang senantiasa mempengaruhi, menyerang pikiran, menyerang hati, menyerang perkataan, menyerang seluruh kehidupan kami ini. Tetapi Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini telah mengatakan, pakailah selengkapnya seluruh senjata Allah. Oh haleluya. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu, kami kuat untuk melawan siasat iblis dengan tipu dayanya. Supaya kami senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, lindungi kami dari serangan iblis, dari kuasa-kuasa roh-roh jahat yang hendak membinasakan kehidupan rohani kami masing-masing. Maka Tuhan, Engkau mau tolong kami, Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, berbahagia karena kami boleh menyimpan firman Tuhan dan kami boleh renungkan siang dan malam supaya kami tahu apa yang harus kami melakukannya, apa yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini, supaya kami tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kami mau beritakan Injil kebenaran ini kepada dunia, supaya dunia ini tahu bahwa Tuhanlah, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Dia melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk haleluya hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan memberkati dengan Tuhan berkat-berkat ilahi surgawi. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk co-host yang sudah Tuhan pakai untuk Tuhan menjadi haleluya pelayan-pelayan Tuhan. Kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, Engkau pakai Bapak Stephen, Moses Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, haleluya. Engkau juga pakai Bapak, haleluya, Luther Mande. Tuhan juga pakai Tuhan, haleluya, Ibu Deborah, Ibu Sumihar. Baik, kami juga berdoa untuk Bapak Hartono. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, Bapak Timotius. Kami juga berdoa untuk Bapak Daniel. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hartono, Bapak Yosua. Tuhan, kami serahkan juga untuk Ibu Roslina. Tuhan, kami serahkan semua hamba-hamba-Mu. Baik Dokter Habelndun, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dokter Sarwono. Tuhan, Dokter Endriana, Tuhan kami serahkan Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan berkati semua para Tuhan, haleluya pendukung-pendukung Grace Ministry Zoom ini Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, berkati usahanya, berkati bisnisnya, berkati proyeknya, berkati pergumulan mereka dalam rumah tangga, pernikahan anak-anak Tuhan semuanya, berkati orang tua masing-masing, berkati masa depan anak-anaknya. Kami serahkan mereka sebagai anak-anak pelajar. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi, kepintaran. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan. Oh Tuhan, berkati dengan ketenangan, berkati dengan berkat-berkat ilahi dalam kehidupan setiap rumah tangga kami masing-masing. Teristimewa Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Oh haleluya, berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, Kau mau pakai dalam kehidupannya, pelayanannya. Tuhan, senantiasa Tuhan menopangnya. Tuhan, Engkau tahu beban tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tidak berjalan sendiri. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menopang dan memegang kedua tangan hamba-Mu, agar hamba-Mu terus maju melayani pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini, baik oh Tuhan, haleluya, baik Zoom, baik kami serahkan ibadah onsite. Tuhan, kami berdoa pelayanan hamba-Mu ke gereja-gereja di luar kota ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu dimampukan untuk mendapatkan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, berkati rumah tangga dan keluarganya, berkati anak-anak, semua mantu dan cucu-cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya keluarga dapat mendukung pelayanan hamba-Mu, dan seluruh jemaat juga boleh mendukung dan ambil bagian masing-masing untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gedung menara doa yang sudah berdiri Tuhan. Haleluya, supaya anak-anak Tuhan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oh, mengundang hadirat Tuhan ada di dalam gedung menara doa itu, sehingga terjadi mujizat demi mujizat. Banyak jiwa mendapatkan pertolongan, banyak orang-orang yang datang bertobat kepada Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan, kami doakan lewat perayaan Natal pada tanggal 4, oh Tuhan, pada hari Senin yang akan datang, Tuhan, supaya ada jiwa-jiwa juga yang dapat dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Tuhan, berkati persiapan Natal yang sudah terbentuk panitia. Tuhan, dapat kerjasama yang baik. Semua undangan yang sudah mendapatkan undangan, mereka datang dengan penuh kesetiaan. Oh, mereka mendukung pelayanan ini Tuhan, mendukung suksesnya Natal di tahun 2023. Tuhan, Engkau mau tolong semuanya, berkati semua yang dibutuhkannya. Tuhan, Engkau cukupkan lebih dari cukup. Kami berkuasa, Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang sukar, bagi-Mu tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Engkau akan turunkan berkat dan keajaiban-Mu, sehingga perayaan Natal dapat sukses dari permulaan sampai pada selesai ibadah dan perayaan Natal itu. Tuhan, cukupkan semuanya, Tuhan, limpahkan berkat-Mu, supaya kami ada kerjasama satu dengan yang lain. Mereka masing-masing pribadi yang sudah dijadwal, yang sudah ditunjuk, mereka boleh bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati cuaca yang baik. Oh Tuhan, haleluya, supaya tidak ada hujan. Tuhan, Engkau mau tolong supaya semuanya dapat hadir. Tuhan, memenuhi gedung itu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Baik hamba-Mu yang diundang, pembicaranya. Oh Tuhan, yang akan, oh Tuhan, haleluya, kami serahkan yang akan memimpin ibadah dari permulaan nantinya. Kami serahkan para pendoa penyembah-Mu. Kami semuanya boleh kerjasama yang baik Tuhan. Mendukung semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala perselisihan salah paham, dijauhkan dari omongan-omongan yang negatif, dijauhkan dari segala perkataan-perkataan yang tidak baik. Biarlah kami boleh mewujudkan kasih Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, namamu diharumkan, namamu dipermuliakan, nama Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Cik Lingling akan sebentar melanjutkan pelayanan ini Tuhan. Engkau mau pakai tambahkan pengurapan-Mu yang dari tempat maha tinggi. Tuhan, lengkapi hamba-Mu dengan karunia-karunia ilahi. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan untuk Tuhan turun tangan memberkati kami dengan berkat surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita dengan damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Gembala Firman ini atas pelayanannya dan doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin, Cik Ling. Sama-sama ya, Tuhan berkati. Maju, semangat terus, sehat. Si Tuhan. Ya, Ibu Gembala. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Saya berikan waktu kalau ada. Ada? Ya, kalau nggak ada, kita kembali. Shalom. Ya, Bapak Paulus Aming, silakan. Ya, Cik sama bersaksi. Habis Ya. tadi saat hambanya Ibu Grace sampaikan firman, ada dorongan kau bersaksi. Bah, kau bersaksi apa ini? Saya bilang sudah lama. Biar sudah bersaksi, sudah sama bersaksi. Benar saudara-saudariku, di dalam kita yakin dan percaya bahwa di dalam Sumkres Ministry ini selalu disertai oleh Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak salah bahwa kita berada di dalam Sumkres Ministry ini, saudara-saudariku. Sehingga kita harus benar-benar percaya dan apa kita selalu meminta apa yang disampaikan oleh hambanya Cik Lingling kepada kita nubuatan. Biarlah Tuhan berikan roh kepekaan untuk kita semua. Dan kita juga menyatakan kepada orang-orang yang mengatakan seperti hambanya bilang tadi, Roh Kudus, kamu sesat ini sesat begitu. Nah, kita harus menyatakan. Mungkin ini yang Tuhan dorongkan saya untuk bersaksi. 1 bulan yang lalu di sini ada seorang guru, dia sudah sakit lama. Sakit lama, dia sudah di rumah sakit itu sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dokter bilang tidak ada penyakit. Dokter sudah angkat tangan bahwa tidak ketemu penyakit. Sedangkan keluarganya semua mengatakan sudah tidak ada harapan. Karena sudah tidak bisa makan, buang kotoran di tempat, sudah di celana di dalam celana semua.
sudah tidak ada harapan. Dokter pun sudah angkat tangan. Baru mereka cerita di saya punya rumah, cerita-cerita banyak. Mereka bilang, oh itu sudah tunggu mati saja. Wih, saya bilang dalam hati, kalian ini orang lagi susah, baru kalian senang-senang sumpah-sumpah. Nah, baru di situ saya tanya, Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, apakah betul atau tidak? Dia akan mati. Pas begini Tuhan kasih lihat kan beliau duduk santai. Oh, saya bilang, aduh kalian ini dia masih hidup karena beliau yang duduk gitu kan. Setelah itu sekitar jam 7 malam saya punya rumah ini saya doakan beliau. Saya berdoa begini. Saya mau masuk beliau punya rumah. Istilahnya saya punya roh itu mau masuk dia punya rumah, sudah sampai dia punya rumah, mau masuk dia punya rumah, tidak bisa. Terlalu gelap sekali kekuatan, kuasa kegelapan itu luar biasa. Saya paksa, lama. Saya bilang ini bahaya ini. Saya tetap paksa dalam nama Yesus, saya paksa begini. Setelah lihat jelat putih begini, dia selang saya di saya punya rumah sini, saya punya seng itu bunyi bung dang. Saya bilang, saya sudah tahu iblis, saya tidak akan takut sama kau itu siap-siap lari, saya bilang. Sudah, pas begini saya masuk beliau punya rumah, dalam penglihatan itu saya masuk beliau punya rumah begini, orang sudah ikat, beliau punya ketiak ini ikat leher, sudah ditarik dengan tali, sudah tarik. Tapi masih ada yang menahan. Saya bilang terima kasih Tuhan masih ada orang yang doa untuk beliau termasuk saya. Setelah itu saya doa, saya sudah enak. Sudah. Saya bilang, ya puji Tuhan beliau sembuh. Sudah. Padahal sebelumnya orang bilang tidak bisa. Nanti Amin, orang datang panggil Amin pergi doa juga tidak bisa karena sudah tidak ada harapan. Saya bilang kalian ini, mereka bilang hanya satu-satunya Tuhan Yesus turun baru bisa sembuhkan dia. Haleluya, saya bilang sedangkan Roh Kudus ada beserta sama-sama kita. Ternyata besoknya beliau langsung bangun, makan, berjalan bisa keluar rumah. Puji Tuhan sekarang beliau sudah sehat, badan yang lebih besar daripada sebelumnya. Itulah saudara-saudariku, kesaksian ini saya ingin menghimbaukan kita bahwa semua kita anggota SUM ini Tuhan sudah berikan talenta untuk kita semua. Seperti dalam Alkitab 5, 2, dan 1. Menurut kesanggupan kita. Sehingga kita yang kecil hati bahwa sebagian orang saja yang dikasih, sebagian tidak kasih. Tuhan itu maha adil. Maha adil, tetap dia kasih kita semua. Mari disitulah kita menyatakan kasih Kristus. Bahwa di dalam diri kita Roh Kudus bersertai kita, dengan iman kita lakukan, dan juga saya juga minta saudara-saudariku selalu topang saya dalam doa, karena saya juga manusia yang memang orang bilang keras kepala, sangat lemah juga. Baru kalau orang panggil saya berdoa, saya sudah sampaikan firman, besok-besok pergi ke dukun, datang panggil saya jangan harap. Saya bilang, kau pergi cari dukun sudah, karena kamu punya kesukaan. Jadi, saya tidak mau melayani, karena saya sudah sampaikan. Karena saya tidak mau seperti Matius pasal 7 ayat 6 mengatakan jangan lempar mutiara kepada babi, barang berharga kepada anjing itu. Saya pegang ayat itu saudara-saudariku. Maka banyak orang datang saya, Amin tolong doakan saya. Saya bilang kamu doakan. Yang kita bicara ini bicara firman, bicara kuasa Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan, itu sudah doa. Orang beriman setiap perkataan doa. Saya bilang, kamu doa sendiri. Saya tidak mau nanti saya doakan, kamu sembuh, dan besok kamu cari saya tidak mau. Yang kamu cari harus Yesus, bukan saya. Saya bilang, kamu juga belajar berdoa. Pasti Tuhan dengan yang pentingnya bersihkan dulu hatimu, damaikan dulu hatimu, baru kamu doa. Pasti Tuhan dengan sebenarnya. Mari saudara-saudariku di Zoom Grace Ministry, semoga di antara kita semua ini yang lemah,
Semoga Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita. Yang sakit malam ini, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus sanggup memulihkan setiap kita pada malam hari ini. Dan yang sakit, yang punya masalah, persoalan, diselesaikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Mengalir dan mengalir. Dicurahkan, menyucikan, kuduskan setiap dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Hai iblis, setan, kuasa kegelapan. Aku perintah kalian di dalam nama Yesus, jangan mengganggu sungguh Kristus ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus mengulapi kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Paulus Aming Papua yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, bahkan kesaksian yang luar biasa. Ya, maju terus, semangat. Maka apa yang Pak Paulus Aming lakukan dan kerjakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tapi bersabar, kata Tuhan. Tetap melayani, menangkan jiwa-jiwa itu. Ya, ya, semangat. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Paulus Aming. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, Amin. Tuhan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, semangat, maju terus. Ya, semangat maju terus. Kita bersama Kristus gentar dalam nama Yesus. Haleluya. Ada lagi? Ada? Kalau enggak ada, kita lanjut.